Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, pengendalian proses kelas B. Di sini kami akan menjelaskan tentang destilasi, di mana anggota kelompoknya yaitu ada Tuti, ada Ditya, ada Sinta, Evi, dan saya sendiri Siska. Bagi yang belum kenal di sini dari urutan sebelah kiri yaitu Tuti, kemudian Ditya, terus Sinta, Evi, dan yang paling kanan ada saya sendiri Siska. Di sini ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu penyetelan pengontrolan online, yang kedua pedoman untuk loop kontrol umum, dan yang ketiga pemecahan masalah loop control, dan yang terakhir ada piping and instrumentation diagram unit destilasi. Baik, yang pertama kita akan membahas penyetelan pengontrol online atau dalam bahasa Inggris adalah online controller tuning. Nah, pada penyetelan pengontrol online ini ada sistem kontrol pabrik yang mencakup ribuan loop kontrol individu. Kemudian pengaturan pengontrol awal itu ditentukan berdasarkan pengetahuan proses, tujuan kontrol, dan juga pengalaman sebelumnya. Nah, untuk loop kontrol kritis, pengaturan awal disesuaikan untuk mencapai kontrol yang memuaskan. Kemudian juga penyesuaian di tempat ini itu disebut online, penyetelan lapangan, atau bisa juga penyetelan pengontrol. Nah, untuk pengamatan umumnya, penyetelan pengontrol pasti melibatkan trade-off antara kinerja dan juga ketahanan. Kemudian pengaturan pengontrol itu tidak harus ditentukan dengan tepat. Untuk sebagian besar instalasi, itu tidak mungkin untuk menyetel setiap pengontrol secara manual. Dan di sini juga tersedia teknik diagnostik untuk memantau kinerja sistem terkendali. Kemudian pada penyetelan pengontrol online ini, kita ada 3 metode tuning online. Yang pertama, ada continuous cycling method, kemudian ada relay auto tuning, kemudian ada step test method. Nah, kemudian metode siklus berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris continuous cycling method. Nah, di sini terdapat metode siklus kontinu ZN. Jadi, didasarkan pada penentuan secara eksperimental, batas stabilitas loop tertutup untuk kontrol proporsional saja. Nah, di sini ada prosedur trial and error. Jadi ada langkah 1, yakni setelah proses mencapai kondisi tunak, yaitu setidaknya kira-kira. Nah, itu perkenalkan kontrol proporsional saja dengan menghilangkan mode integral dan turunan, yaitu set tau D sama dengan 0 dan tau L sama dengan tak terhingga. Kemudian ada langkah 2, yakni lakukan perubahan kecil, set point sesaat sehingga variabel yang dikontrol menjauh dari set point. Nah, kemudian tingkatkan KC secara bertahap, yakni dalam nilai absolut sedikit demi sedikit sampai siklus berkelanjutan terjadi. Nah, istilah siklus kontinu ini mengacu pada osilasi berkelanjutan dengan amplitudo konstan. Jadi nilai KC yang menghasilkan siklus kontinu untuk kontrol proporsional saja itu didefinisikan sebagai perolehan akhir atau KCU. Kemudian periode osilasi berkelanjutan ini adalah periode pamungkas atau PU. Nah, setelah KCU dan PU itu ditentukan, maka pengaturan pengontrol itu dapat dihitung dengan menggunakan relasi penyetelan ZN yang terdapat pada tabel 12.7 berikut. Nah, di sini juga terdapat kelemahan utama pada continuous cycling method. Yang pertama, pada penentuan trial and error KCU dan PU itu bisa sangat memakan waktu apabila dinamika prosesnya itu lambat.
Yang kedua, untuk banyak aplikasi, siklus kontinu itu tidak dapat diterima karena proses didorong ke batas stabilitas. Nah, jadi akibatnya apa? Jika gangguan eksternal atau perubahan proses terjadi selama pengujian, nah maka operasi yang tidak stabil atau akan terjadi situasi bahaya. Misalnya reaksi kimia runaway. Nah, pengaturan pengontrol ZN itu banyak digunakan sebagai patokan untuk mengevaluasi berbagai metode penyetelan dan strategi kontrol. Hal ini juga didasarkan pada rasio peluruhan 1/4, kemudian juga cenderung menghasilkan respon osilasi dan overshoot yang besar untuk perubahan set point. Nah, untuk menghitung pengaturan ZN ini, untuk bentuk paralel dan kemudian diubah jadi bentuk seri, jika perlu, nah itu bisa menggunakan tabel yang ada di bawah ini, tabel 12.2, ada parallel form dan juga series form. Nah, untuk parameter model untuk fungsi transfer sederhana itu juga dapat dihitung dari KCU dan PU. Misalnya pada pertimbangan model FOPTD di persamaan 12.10 ini, jika waktu tunda theta diketahui atau dapat diperkirakan, maka K dan tau itu dapat dihitung. Nah, ini jadi di bawah ada tabel dari first order plus time delay atau bisa disingkat FOPTD model. Nah, ini ada yang 12.10, 12.44, dan juga 12.45. Selanjutnya, 12.5.2 relay penyetelan otomatis atau relay auto tunning. Relay auto tunning ini yang pertama ada uji eksperimental sederhana digunakan untuk menentukan KCU dan PU. Yang kedua, pengontrol umpan balik untuk sementara diganti dengan pengontrol on-off atau relay. Yang ketiga, setelah loop kontrol ditutup, variabel terkontrol menunjukkan osilasi berkelanjutan yang merupakan karakteristik dari kontrol on-off. Yang keempat, pengoperasian relay auto tunner mencangkup zona mati atau dead zone, seperti yang ditunjukkan pada gambar 12.14. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan. Selanjutnya, pita mati atau dead band digunakan untuk menghindari perpindahan yang sering disebabkan oleh kebisingan pengukuran. Yang keenam, keuntungan akhir dan periode akhir dapat dengan mudah diperoleh dari gambar 12.14. Periode akhir PU sama dengan periode osilasi untuk keluaran proses. Di relay auto tunning ini ada ekspresi perkiraan untuk keuntungan akhir pada persamaan 12.46. Teman-teman bisa lihat sendiri di mana D adalah amplitudo relay yang ditetapkan oleh pengguna. Jadi D itu sudah nilai tetapnya. Dan A adalah amplitudo terukur dari proses osilasi. Dalam relay auto tunning, pengontrolan PID kemudian dihitung dari tabel 12.6, teman-teman bisa lihat pada kanan bawah, atau dari parameter model dalam persamaan 12-40 hingga 12-45. Di sini teman-teman sendiri bisa lihat ada pada poin 12.40, 12.41, 12.42, 12.43, 12.44, dan 12.45. Dalam metode relay auto tunning memiliki beberapa keunggulan penting dibandingkan dengan continuous soiling method. Hanya satu uji eksperimental yang diperlukan sebagai pengganti prosedur coba-coba. Yang kedua, amplitudo keluaran proses A dapat dibatasi dengan penyetelan amplitudo relay D. Proses tidak dipaksa untuk batas stabilitas. 4. Uji eksperimental mudah diotomatisasi. Nah, kelemahan metode relay auto tunning ini untuk proses yang lambat mungkin tidak dapat diterima untuk melakukan proses 2 hingga 4 siklus osilasi yang digunakan untuk menyelesaikan pengujian.
Jadi metode uji langkah dari bagian 12.5.3 mungkin lebih disukai untuk proses yang lambat. 12.5.3 ini metode uji langkah atau step test method. Nah, dalam step test method ini ada beberapa prosesnya. Yang pertama, berdasarkan single step test. Yang kedua, prosedur eksperimentalnya cukup sederhana. Yang ketiga, setelah mencapai kondisi stabil atau pengontrol ditempatkan dalam metode manual. Yang keempat, kemudian perubahan langkah kecil dalam keluaran pengontrol, misalnya 3% sampai 5% itu diperkenalkan. Nah, pengaturan pengontrol didasarkan pada kurva reaksi proses respon langkah loop terbuka. Nah, dalam step test method ini ada dua jenis kurva reaksi proses ditunjukkan pada gambar 12.15. Teman-teman bisa lihat pada kiri slide untuk perubahan langkah yang terjadi pada T sama dengan 0. Nah, yang pertama setelah transien awal respon terukur YM. Untuk kasus A meningkat pada laju yang konstan, menunjukkan bahwa proses tersebut tampaknya bertindak sebagai mengintegrasikan elemen dan dengan demikian tidak mengatur diri sendiri. Yang kedua, sebaliknya proses hipotesis yang dipertimbangkan dalam kasus B mengatur diri sendiri karena respons langkah mencapai kondisi mapan yang baru. Kedua respon langkah ini dicirikan oleh dua parameter S, kemiringan garis singgung melalui titik belok dan theta waktu tunda semu. Untuk kasus B, kemiringan S sama dengan K per tau untuk model FOPTD. Keuntungan utama dalam menggunakan step test method adalah hanya satu uji eksperimental yang diperlukan. Nah, untuk kelemahannya itu ada 4. Yang pertama, uji eksperimental dilakukan dalam kondisi loop terbuka. Yang kedua, untuk proses non-linearnya, hasil pengujian dapat peka terhadap besaran dan arah perubahan langkah. Yang ketiga, metode ini tidak berlaku untuk proses loop terbuka yang tidak stabil. Yang keempat, untuk mengontrol kontinu atau analognya, metode ini cenderung sensitif terhadap kesalahan kalibrasi pengontrol. Kerugian pada step test method dapat dihindari dengan dua cara, yaitu yang pertama, versi loop tertutup dari metode uji langkah sebagai perbaikan parsial untuk kerugian pertama. Biasanya, langkah perubahan dalam set point diperkenalkan saat proses dikontrol menggunakan proportional only atau kontrol PI. Nah, kemudian parameter dalam model fungsi transfer sederhana dapat diperkirakan dari respon langkah loop tertutup. Yang kedua, ada kerugian kedua dapat dihindari dengan membuat beberapa langkah perubahan. Misalnya, jika serangkaian perubahan positif dan negatif dibuat, maka efek gangguan nonlinier dan histerisis katup kontrol akan menjadi lebih jelas. Nah, untuk pedoman loop kontrol umum atau lanjut. Selanjutnya di sini ada pedoman untuk loop control umum, guidelines for common control loops. Paduan umum untuk pemilihan tipe pengontrol P, PI, dan lain-lain, dan pengatur pengontrol tersedia untuk variabel proses umum seperti yang pertama adalah laju alir, yang kedua tingkat cairan, yang ketiga tekanan gas, yang keempat suhu, yang terakhir adalah komposisi. Yang pertama laju alir. Loop kontrol aliran banyak digunakan dalam industri proses. Loop kontrol aliran dan tekanan dicirikan oleh respon cepat dalam urutan detik. Tanpa penundaan waktu, dinamika proses dihasilkan dari kompresibilitas dalam aliran gas atau efek inersia dalam cairan, ditambah dinamika katup kontrol untuk pipa berdiameter besar. Gangguan dalam sistem kendali aliran cenderung sering terjadi tetapi umumnya kecil. Sebagian besar gangguan adalah gangguan frekuensi tinggi, periodik, atau acak. Karena turbulensi hulu berupa katup dengan getaran pompa. Untuk loop kontrol aliran, kontrol PI,
umumnya digunakan dengan nilai antara lain pengontrol Fruhaul DKK 1994 merekomendasikan pengaturan pengontrol berikut 0,5 lebih kecil dari KC lebih kecil dari 0,7 dan 0,2 lebih kecil dari tau lebih kecil dari 0,3 menit. Next. Yang kedua adalah tingkat cairan liquid level. Katup penyimpanan cairan biasanya memiliki pompa di jalur luar dan bertindak sebagai proses pengintegrasi. Proses P atau PI standar banyak digunakan untuk kontrol level. Masalah kontrol level ini memiliki karakteristik yang tidak biasa. Meningkatnya penguat pengontrol PI dapat meningkatkan stabilitas, sedangkan pengurangan penguatan dapat meningkatkan derajat osilasi dan dengan demikian mengurangi stabilitas. Jika KC menjadi terlalu besar, osilasi atau bahkan ketidakstabilan dapat terjadi. Tindakan kontrol integral sering digunakan untuk kontrol level, tetapi dapat dihilangkan jika offset kecil dapat ditoleransi. Tindakan turunan biasanya tidak digunakan untuk kontrol level karena pengukuran level seringkali berisik sebagai akibat dari percikan dan turbulensi cairan yang memasuki tangki. Dua kelas masalah pengendalian level dengan tujuan pengendalian berbeda. Yang pertama adalah kontrol tingkat ketat. Yang kedua adalah kontrol level rata-rata. Next. Tingkat cairan dibagi menjadi dua, yaitu kontrol tingkat ketat, kontrol pada atau dekat titik setel. Pengontrolan level dapat ditentukan menggunakan metode penyetelan standar untuk mengintegrasikan proses. Jika kontrol level juga melibatkan perpindahan panas dan berubah fasa, desain pengontrol menjadi jauh lebih rumit. Yang kedua adalah kontrol level rata-rata, kontrol antara batas tinggi dan rendah. Tujuan pengendalian yang pertama, laju aliran keluar dari penggantian tangki harus berubah secara bertahap daripada tiba-tiba untuk menghindari gangguan pada unit proses hilir. Yang kedua adalah tingkat cairan harus dipertahankan dalam batas atas dan bawah yang ditentukan. Yang terakhir adalah keseimbangan masa kondisi mapan harus dipenuhi sehingga aliran masuk dan keluar bersama. Di sini ada rumus dari pengaturan kontrol PI untuk kontrol level rata-rata. Dalam persamaan 1249, Hmax dan Hmin adalah level cairan maksimum dan minimum yang diizinkan, dan HSP adalah set point. Masing-masing dinyatakan sebagai presentasi di kisaran level pemancar. Dalam persamaan 1248, V adalah volume tangki dan Qmax adalah laju alir maksimum melalui katup kontrol. Persamaan 1247 dan 1249 memastikan bahwa keluaran pengontrol akan berada pada batas saturasi 0% atau 100% ketika nilai absolut dari kesalahan pengontrol lebih besar daripada delta H. Selanjutnya adalah tekanan gas. Tekanan relatif mudah dikendalikan untuk proses pengatur. Tekanan gas mengatur sendiri ketika katup menerima dan lebih banyak umpan ketika tekanan rendah dan mengurangi pemasukan ketika tekanan tinggi. Kemudian suhu. Pedoman untuk loop pengatur suhu sulit ditentukan karena banyak variasi proses dan peralatan yang melibatkan perpindahan panas dan skala waktunya yang berbeda. Pengontrolan PID biasanya digunakan untuk memberikan respon lebih cepat daripada yang dapat diperoleh dengan pengontrol PI. Yang terakhir adalah komposisi loop control. Memiliki karakteristik yang mirip dengan loop suhu, tetapi perbedaan tertentu. Yang pertama adalah pengukuran instrumen
yakni kebisingan, dan kedua penundaan waktu. Untuk yang selanjutnya, 12.7 mengenai pemecahan masalah loop control atau troubleshooting control loops. Nah, jadi jika loop control itu tidak bekerja secara memuaskan, maka dibutuhkan pemecahan masalah untuk mengidentifikasi sumber masalah yang terjadi. Kemudian, pemecahan masalah itu dapat dimulai dengan realisasi bahwa loop control terdiri dari sejumlah komponen individual seperti sensor atau pemancar, pengontrol, elemen kontrol akhir, jalur instrumen, antarmuka komputer proses, dan proses itu sendiri. Nah, penyebab masalah kontrol yang serius itu dapat disebabkan oleh kegagalan fungsi komponen tunggal apapun itu yang dapat berasal dari control loops itu sendiri. Kemudian dalam aplikasi industri, biasanya itu kita sangat tergoda untuk melihat penyetelan ulang pengontrol sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah loop control. Tetapi setelah loop control itu telah bekerja dengan memuaskan atau sesuai dengan keinginan kita dalam jangka waktu yang lama, ternyata masih bisa memungkinkan terjadi terlalu berosilasi atau dengan kata lain terlalu lamban. Hal tersebut dikarenakan berbagai alasan seperti yang pertama, mengubah kondisi proses atau set point, misalnya perubahan dalam laju hasil. Yang kedua, katup kontrol tidak berfungsi, misalnya slipstick atau hysteresis. Yang ketiga, terkait dengan masalah sensor, misalnya terjadi penyimpangan jalur pengambilan sampel yang terpasang. Yang keempat, terkait dengan pompa kavitasi, biasanya karena tekanan hisap rendah. Nah, untuk yang selanjutnya, titik awal untuk pemecahan masalah loop control itu adalah mendapatkan informasi latar belakang yang cukup untuk mendefinisikan masalah dengan jelas. Jadi, ada banyak pertanyaan yang perlu dijawab agar kita bisa mencari latar belakang yang diperlukan terkait dengan permasalahan yang ada. Ada 10 pertanyaan yang dapat dijawab, seperti yang tertera pada slide. Yang pertama, apa proses yang dikendalikan? Yang kedua, apa variabel yang dikontrol? Yang ketiga, apa tujuan pengendalian? Yang keempat, apa data respon loop tertutup tersedia? Yang kelima, apakah pengontrol dalam mode manual atau otomatis? Apakah itu bertindak terbalik ataukah langsung? Dan lain sebagainya sampai 10 pertanyaan yang perlu dijawab yang mendukung informasi latar belakang terkait dengan permasalahan yang ada. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya adalah analisis awal. Jadi, setelah memperoleh informasi latar belakang yang tersedia atau yang jarang lengkap, langkah selanjutnya adalah memeriksa masing-masing komponen dalam loop control. Secara khusus, tentukan apakah proses atau perangkat pengukuran, sensor atau pemancar, elemen kontrol akhir, dan peralatan transmisi sinyal semuanya itu berfungsi dengan baik atau tidak. Biasanya, sensor dan katup kontrol yang terletak di lapangan itu membutuhkan lebih banyak perawatan dibandingkan dengan peralatan kontrol yang terletak di ruang kontrol pusat. Setiap perubahan terkini pada peralatan, instrumentasi, atau perawatan dapat menjadi sumber masalah. Misalnya, membersihkan tabung penukar panas menggunakan pengiriman bahan umpan atau katalis baru, atau mengubah rentang pemancar atau trim katup kontrol itu ternyata dapat berdampak buruk pada kinerja loop control. Nah, masalah sensor yang sering dikaitkan dengan garis berdiameter kecil yang menyangkut cairan proses ke sensor, misalnya sel DP, kromatografi, gas online. Nah, selain itu juga adanya material padat, es, atau gelembung dalam satu garis itu juga dapat menyebabkan kesalahan pengukuran. Selanjutnya, ada beberapa pertimbangan 4 masalah loop control yang umum terjadi dan strategi pemecahan masalah sederhana untuk penyelesaiannya. Yang pertama, masalah yang umum terjadi itu terkait dengan sensor mati atau tidak responsif. Jadi, sejumlah kecil variabilitas yang tidak normal, misalnya varian sampel dalam satu set pengukuran berurutan, dapat menunjukkan sensor tersebut itu mati.
Sementara jeda di jalur instrumen listrik itu dapat dideteksi dengan laju perubahan atau kebisingan filter spike. Nah, masalah yang kedua yang dapat terjadi terkait dengan katup kontrol yang berputar. Jadi, masalah ini itu dapat didiagnosis dengan melakukan uji eksperimental sederhana dengan cara pengontrol itu ditempatkan secara manual dan perubahan langkah kecil itu dilakukan pada sinyal keluaran. Nah, jika katup kontrol bekerja dengan baik, maka laju aliran melalui katup kontrol itu harus berubah. Tetapi sebaliknya, jika katup kontrol itu macet ataupun lengket, maka laju aliran tidak akan berubah. Kemudian, serangkaian perubahan langkah harus dilakukan untuk mengkarakterisasi masalah dan dapat menemukan solusi yang terbaik. Yang ketiga, masalah yang dapat terjadi terkait dengan respon yang sangat lamban terhadap adanya gangguan. Jadi, secara umum, loop control industri itu cenderung disetel dengan sangat konservatif untuk memberikan ketahanan pada berbagai kondisi. Ada juga motivasi psikologis untuk penyetelan konservatif, di mana loop control yang disetel itu terlalu konservatif, seringkali tidak jelas, sedangkan loop control dengan osilasi yang berlebihan itu terlihat jelas. Dapat menimbulkan konsekuensi serius dan dapat menarik perhatian yang tidak diinginkan dari manajemen pabrik. Jadi, loop control yang terlalu lamban ternyata dapat mempengaruhi kinerja proses secara negatif karena produksi produk yang tidak sesuai spesifikasi dan pemulihan yang lamban dari gangguan dan adanya perubahan set point. Nah, kemudian pertimbangan ini ternyata telah memotivasi pengembangan metode yang sistematis untuk mendeteksi loop control yang sangat lamban tersebut. Dan masalah yang terakhir itu terkait dengan loop control osilasi yang berlebihan. Nah, osilasi itu dengan kata lain, sistem itu bekerja dengan lamban. Jadi, osilasi yang berlebihan itu dapat menghasilkan produk offset, membuat proses itu tidak stabil dan mempengaruhi loop control lainnya secara negatif. Dengan demikian, deteksi dan resolusinya merupakan motivasi utama untuk pemecahan masalah loop control. Selanjutnya, yaitu Piping and Instrumentation Diagram Unit Destilasi. Nah, teman-teman di sini kan pasti udah sangat familiar ya dengan unit destilasi itu sendiri, di mana proses destilasi merupakan salah satu metode yang paling umum digunakan untuk pemurnian dan identifikasi cairan organik. Nah, kolom destilasi sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama di nomor 1 itu ada umpan atau feed, yang kedua itu ada dasar atau bottom, nomor 3 itu ada distilat, terus atau keluaran dari kolom destilasi, yang nomor 4 itu ada reflux, yang nomor 5 itu ada produk yang dikeluarkan. Nah, nanti yang nomor 6 juga ada campuran uap cair atau akumulator. Di situ ada air pendingin atau cooling water, dan yang terakhir ada uap di nomor 8. Nah, ada sejumlah skema kontrol umum untuk kolom destilasi. Nah, secara optimal, kolom destilasi harus dijalankan dengan kontrol komposisi ganda dengan tujuan untuk menghemat energi. Nah, dalam kontrol komposisi ganda, suhu kedua bahan kimia dalam destilasi biner ini dikontrol. Sistem ini lebih kompleks dan untuk pengaturan dan pengukurannya diperlukan kontrol yang lebih sulit. Nah, akibatnya banyak kolom destilasi menggunakan kontrol komposisi tunggal. Nah, konfigurasi kontrol umum untuk kolom destilasi, yaitu salah satu contohnya adalah skema kontrol reflux boil up. Nah, di skema kontrol ini ada beberapa variabel, yaitu variabel kontrol. Nah, variabel kontrol di sini merupakan variabel proses yang ingin kita pertahankan pada nilai tertentu atau pada set point tertentu. Yang kedua ada variabel manipulasi, yaitu variabel proses yang disesuaikan untuk mengembalikan variabel yang dikontrol ke set point. Nah, dalam konfigurasi reflux boil up ini, komposisi distilat dan komposisi dasar distilat yang atas dan yang bawah itu merupakan variabel yang dikontrol. Nah, sedangkan untuk variabel yang dimanipulasi ada aliran reflux dan
kontrol masukan panas. Dengan sistem kontrol ini dimungkinkan memiliki respon cepat terhadap perubahan komposisi feed. Selanjutnya adalah kontrol regulasi. Nah, aliran, ketinggian, dan juga tekanan di sini harus dikontrol dengan baik. Karena apabila tidak dikontrol dengan baik, maka tidak akan berfungsi dengan benar dan dapat merusak keefektifan dari komposisi produk. Nah, yang pertama yang dikontrol adalah aliran. Pengontrol aliran digunakan untuk mengontrol laju aliran produk, reflux, dan media pemanas yang digunakan dalam reboiler. Dan titik setelnya ditentukan oleh berbagai pengontrol level dan komposisi. Jadi ada hubungannya sama pengontrol level. Selanjutnya adalah pengontrol level. Nah, pengontrol ini digunakan untuk mempertahankan level atau ketinggian dalam akumulator, reboiler, dan akumulator perantara dari kolom yang ditumpuk apabila itu merupakan kolom destilasi yang terdiri dari dua kolom terpisah. Dua kolom terpisah ini karena merupakan salah satu alternatif apabila terlalu banyak baki untuk satu kolom. Nah, yang selanjutnya ada pengontrol tekanan kolom. Tekanan overheat kolom bertindak sebagai integrator dan ditentukan oleh akumulasi bersih material dalam fase uap. Jadi tekanan ini ditentukan oleh akumulasi bersih. Akumulasi atau jumlah material dalam fase uap yang ada di akumulator, yang terdapat di akumulator. Nah, oleh karena itu, tekanan dapat dikontrol dengan cara yaitu secara langsung mengubah jumlah material dalam fase uap di atas heat atau dengan mengubah laju kondensasi dari atas yang mengubah uap dengan massa jenis rendah menjadi cairan dengan massa jenis yang tinggi. Nah, berbagai pendekatan dapat dilakukan untuk mengontrol tekanan kolom. Nah, cara yang pertama yaitu menggunakan laju aliran air pendingin maksimum dan membiarkan tekanan kolom mengapung pada tingkat tekanan minimum. Jadi, di sini ada langsung cara mengontrol tekanannya yaitu dengan menggunakan cooling water, langsung mengalirkan air pendingin. Nah, cara yang kedua yaitu menyesuaikan laju aliran refrigeran ke kondensor. Jadi menggunakan refrigeran atau zat pendingin dialirkan ke kondensor. Nah, selanjutnya menyesuaikan level cairan di kondensor untuk mengubah area perpindahan panas efektif. Jadi menggunakan ketinggian cairan yang ada di kondensor untuk mempengaruhi perpindahan panasnya. Untuk mempengaruhi suhu. Karena kenapa suhu yang dipengaruhi? Karena ketika suhunya turun, maka suhu turun ataupun naik, maka tekanan juga akan turun ataupun akan naik sebanding. Nah, yang selanjutnya ada dengan cara mengeluarkan uap dari akumulator. Jadi, untuk mengontrol tekanannya dengan cara mengeluarkan uap dari yang terdapat di akumulator. Nah, cara yang terakhir yaitu melepaskan uap dari akumulator atau menyuntikkan gas inert ke ruang uap di akumulator. Jadi ini kayak perpaduan dengan yang D, karena di sini ada diinjeksikan suatu gas inert. Nah, kenapa ini ada dua? Karena ketika tekanan yang dibaca oleh sensor itu melebihi set point, maka dia akan langsung mengeluarkan uap dari akumulator. Namun apabila tekanan yang dibaca oleh set point itu dibaca oleh sensor, tekanan yang dibaca oleh sensor itu berada di bawah set point, maka dia otomatis akan langsung menginjeksikan gas inert. Nah, pertanyaannya, bagian mana yang paling efektif, skema mana yang paling efektif untuk
untuk mengontrol tekanan. Nah, kita dapat memperhatikan di sini bahwa untuk pendekatan yang A, B, dan C, dia secara langsung mempengaruhi laju kondensasi uap untuk mengontrol tekanan. Jadi kondensasi uap kondensor yang dia pengaruhi. Nah, sedangkan untuk yang pendekatan yang D dan E, dia secara langsung menyesuaikan jumlah uap di bagian atas untuk kontrol tekanan. Nah, konfigurasi kontrol tekanan yang merespon tercepat yang memiliki respon tercepat yaitu adalah pendekatan yang D dan pendekatan yang E. Sedangkan untuk pendekatan yang A, B dan C, dia memiliki respon yang lebih lambat karena ketiga pendekatan ini membuat perubahan laju perpindahan panas untuk merubah tekanan kolom. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang paling cepat untuk merespon perubahan tekanan yaitu adalah pendekatan yang D dan E. Selanjutnya yaitu mengontrol komposisi puncak dalam distilasi. Nah, selain tekanan, parameter lain yang paling mungkin dikontrol adalah komposisi produk pada puncak, karena produk akhir kemungkinan besar akan ada di bagian atas kolom dan penting untuk mengetahui komposisinya. Seperti halnya tekanan, ada banyak cara yang berbeda untuk mengontrol komposisi puncak. Ada 3, yaitu tingkat reflux, rasio reflux, dan tingkat distilasi. Kenapa reflux ini dapat mempengaruhi produk atau puncak dalam kolom destilasi? Karena kan destilasi ini memiliki pengaruh terhadap suhu ataupun energi yang nantinya digunakan dalam suatu unit proses destilasi. Nah, tingkat reflux, ketika jumlah reflux berubah, maka profil suhu dalam kolom berubah dan komposisinya tentu juga akan berubah. Jadi ketika energi ataupun suhu yang digunakan dalam proses destilasi itu berubah, maka komposisi destilatnya juga tentu akan berubah. Rasio reflux. Nah, rasio reflux ini biasanya ditentukan saat mendesain kolom destilasi. Nah, rasio reflux ini dapat dijaga konstan selama operasi dengan menggunakan 2 indikator dan pengontrol rasio. Nah, selanjutnya yaitu tingkat destilasi. Nah, tingkat destilasi ini berpengaruh terhadap kemurnian yang dihasilkan oleh produk. Jadi semakin tinggi, semakin banyak tingkat destilasi, maka produk yang dihasilkan nantinya akan semakin murni. Selanjutnya yaitu strategi pengendalian proses kolom destilasi. Nah, saat ini destilasi adalah salah satu unit proses atau unit operasi yang paling banyak digunakan dan merupakan konsumen energi terbesar dalam industri proses. Oleh karena itu, dia harus memiliki pengontrolan pengendalian proses yang sesuai dengan tujuan untuk menghemat biaya ataupun cost. Sebelum melihat berbagai strategi pengendalian, kita harus memahami variabel proses dasar dari unit destilasi, yaitu ada kontrol variabel atau variabel yang ingin dipertahankan pada nilai tertentu, ada manipulatif variabel, yaitu variabel yang disesuaikan untuk mengembalikan variabel yang dikontrol ke set point, dan juga ada disturbance variabel, di mana variabel ini merupakan variabel proses apapun yang dapat menyebabkan variabel kontrol itu berubah. Nah, untuk unit destilasi sendiri, kontrol variabelnya ada distillate composition, bottom composition, akumulator level, sum level, dan column pressure. Untuk manipulated variable and disturbance variabelnya bisa dibaca sendiri ya. Nah, jenis kontrol kolom dan variabel yang paling utama dikontrol dalam unit destilasi, yang pertama ada tekanan. Nah, ada berbagai skema kontrol tekanan yang digunakan untuk mengontrol tekanan overheat kolom secara efektif. Namun, biasanya
kebanyakan kolom distilasi dioperasikan di bawah tekanan konstan. Mengapa? Karena di sini memiliki beberapa keuntungan apabila kontrol tekanan apung ini diaplikasikan, yaitu unit destilasi dapat beroperasi pada tekanan minimum dan ini mengurangi masukan panas yang diperlukan atau yang dibutuhkan pada reboiler. Keuntungan lain dari pengoperasian pada suhu yang lebih rendah termasuk peningkatan kapasitas reboiler dan pengurangan pengontrolan reboiler. Tekanan kan sebanding dengan suhu ya. Nah, selanjutnya pengatur suhu. Nah, kontrol suhu dalam kolom distilasi dilakukan untuk menghindari dekomposisi. Dekomposisi baik dari distilat ataupun dari bottom, ataupun untuk menjaga aliran uap agar tidak berfluktuasi. Nah, skema kendalinya yaitu meliputi kondensasi overheat, reflux overheat, feed preheat, dan yang terakhir steam reboiler. Nah, kontrol suhu sangat umum dalam praktik industri dan memiliki beberapa manfaat ketika menutup putaran suhu yang cukup cepat, yaitu yang pertama, menstabilkan profil komposisi kolom. Dan dengan demikian dapat menjaga gangguan di dalam kolom. Yang kedua, memberikan kontrol level tidak langsung yang dapat mengurangi kebutuhan kontrol level. Yang ketiga, memberikan kontrol komposisi tidak langsung sehingga dapat mengurangi sensitivitas gangguan. Yang keempat, membuat masalah komposisi yang tersisa menjadi kurang interaktif dan dengan demikian memungkinkan untuk memiliki kontrol komposisi dua titik yang baik. Dan yang terakhir, membuat kolom berperilaku lebih linear. Nah, selanjutnya ada kontrol level. Nah, istilah kontrol atau konfigurasi untuk kolom distilasi biasanya mengacu pada dua kombinasi dari 4 aliran, yaitu ada L, V, B, dan D. Dapat dilihat sendiri bahwa L itu artinya liquid, V itu vapor, B itu bottom, dan D itu distilat. Nah, jadi tujuan kontrol level di sini adalah untuk mengontrol level yang ada pada kondensor dan reboiler. Selanjutnya adalah laju aliran. Nah, kontrol aliran kolom distilasi dilakukan terutama pada reflux dan reboiler. Nah, jumlah feed biasanya dijaga konstan dan variabel lain yang dimanipulasi. Mengapa feed yang dijaga konstan? Karena apabila feed yang dimanipulasi akan menyebabkan seluruh sistem kolom distilasi berubah. Kontrol feed, jika kondisi feed berubah, biasanya reflux atau reboiler juga berubah. Pada dasarnya ada dua hal yang dapat kita manipulasi di sini, yaitu pemisahan dan fraksinasi feed. Fraksinasi keseluruhan dalam kolom tergantung pada jumlah tahapan, masukan energi, dan tingkat kesulitan dari pemisahan. Yang terakhir ada kontrol komposisi. Nah, pengukuran dan pengendalian komposisi dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengukuran komposisi secara langsung biasanya ini lebih mahal, karena penganalisis online akan memiliki biaya pemasangan tiap instrumen. Untuk meningkatkan akurasi, biasanya untuk meningkatkan akurasi dari kontrol komposisi ini, biasanya diukur konsentrasi pengotor di aliran yang dikendalikan. Nah, dengan cara ini, gangguan yang disebabkan oleh perubahan komposisi feed, tekanan menara, atau variasi efisiensi dapat dikoreksi dengan lebih akurat. Jika komposisi feed dan tekanan kolom konstan, suhu dapat digunakan sebagai ukuran komposisi tidak langsung. Nah, jika tekanan kolom tidak konstan, pengukuran suhu harus disesuaikan pula dengan tekanan. Ketika komposisi, intinya dalam kontrol komposisi ini, peletakan sensor itu disesuaikan. Bagian mana yang akan dikontrol komposisinya. Misal di feed, maka komposisi di feed yang ingin dikontrol, maka sensor dipasang di bagian umpan atau feed. Nah, ketika distilat atau bottom atau dasar yang ingin dikontrol, maka disesuaikan pemasangan sensornya.
Untuk destilat dipasang di bagian atas, untuk yang bottom atau dasar dipasang di bagian bawah. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau banyak kekurangan. Dan untuk teman-teman, apabila masih ada yang kurang jelas ataupun ada yang kurang dimengerti, bisa menghubungi salah satu dari anggota kelompok kami yang sudah disebutkan di awal tadi, ataupun dengan cara chat di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.